Resep dokter hanya dapat ditebus di apotek. Resep perlu diperiksa dahulu keabsahan, ketersediaan obat, dan dihitung harga obatnya. Jika ada obat yang tidak tersedia, maka perlu menghubungi dokter yang bersangkutan untuk meminta persetujuan dokter apakah dapat diganti dengan obat sejenis atau dengan nama dagang lain yang kandungan zat berkhasiatnya sama atau yang biasa disebut melakukan substitusi. Sesudah pelanggan setuju dengan harga tersebut, maka petugas melakukan promosi, yaitu menawarkan obat atau barang lain, menghitung kembali total harga yang harus dibayar jika pasien memerlukan barang atau obat lain. Petugas 1. Memberi cap HTKP pada resep untuk keperluan pengawasan intern apotek. Membubuhkan pada kolom H untuk data intern apotek tentang pelaksanaan tahap perhitungan harga. Kemudian mempersilahkan pelanggan untuk melakukan pembayaran di kasir. Pelanggan diminta terlebih dahulu untuk membayar keseluruhan harga obat dan barang lain yang dibutuhkan untuk dapat dilakukan pelayanan resep selanjutnya. Selamat pagi, selamat datang di Apotek Neo Farma. Yang bisa saya bantu? Saya menebus resep ini, Kak. Baik, akan saya cek dulu ketersediaan obatnya. Silakan Ibu menunggu. Terima kasih. Kamu dulu ya. Selamat pagi dok, saya Neva dari Apotek Neo Farma ingin berkonsultasi untuk obat untuk resep atas nama Nyonya Amelia, umur 30 tahun. Obat amadiapnya sedang kosong di apotek kami, jadi akan saya gantikan dengan obat Amaril 3 mg. Bagaimana ya dok? Baik, konsultasi dari studi sepanjang ketersediaannya sama, kekuatannya sama. Baik dok, akan saya gantikan dengan obat Amaril 3 mg bentuknya tablet. Terima kasih dok. Selamat pagi. Pasien, katanya jadi pasien. Ayo, sini lah. Panggil. Atas nama Nyonya Emilia. Baik dok, baik Bu, terima kasih sudah menunggu dan mohon maaf untuk obat amadiapnya sedang kosong di apotek kami, jadi akan saya gantikan dengan Amaril 3 mg bentuknya tablet dan aturan pakainya 3 kali sehari 1 tablet sesudah makan. Apa Ibu bersedia? Bedanya apa ya? Bedanya hanya di harga dan produsen obatnya Bu. Untuk amadiap 3 mg berasal dari PT Lapi dengan harga 10.000, dan untuk obat Amarilnya 3 mg dari produsen PT Roce dengan harga 5.000. Apa Ibu bersedia? Baik, untuk total harganya Amaril harganya 42.000, Prazolam Asma harganya 89.000, Gastrosид sirupnya harganya 43.500. Jadi totalnya 174.500. Apakah Ibu bersedia? Prazolamnya ada yang lebih murah nggak, Mbak? Di apotek kami tersedia obat generiknya, yaitu harganya Atarax 0,5 mg harganya, jadi dari Alprazolam 0,5 mg nya harganya 10.000 dan Ataraxnya 5.000. Apa Ibu bersedia? Iya deh, Mbak. Baik, apa ada tambahan lain? Saya mau beli betadine. Keras ya. Saya mau beli betadine yang belinya dong. Kebetulan obat betadine sedang promo di apotek kami, dari harga 15.000 jadi 10.000. Apa Ibu bersedia? Baik, silakan ini betadine. Total harganya jadi 184.500 dengan obat tambahannya ya Bu. Apa ada tambahan lain? Nggak ada. Baik, ini resepnya. Silakan Ibu melakukan pembayaran ke kasir selagi saya menyiapkan obat. Terima kasih. Iya. Kasir menerima pembayaran, memberikan kembalian uang jika ada sisa uang yang harus dikembalikan, tanda lunas dan nomor urut antrian, mempersilahkan pelanggan menunggu. Mengacak tanda lunas pada resep dan paraf pada kolom H cap HTKP untuk keperluan pengawasan intern apotik atau penelusuran petugas yang melaksanakan tahap pembayaran. Membuatkan kwitansi jika pelanggan menghendakinya. Kasir menyerahkan resep dan kwitansi pada petugas 3 atau petugas yang menyiapkan obat. Bisa saya bantu? Saya mau beli resep ini, Kak.
jadi 174.500. Saya terima ya Bu, 200.000. Udah selesai, nggak ada pemeriksaan lagi, balik ke kelas. Ini kembaliannya totalnya 25.500. Ini nomor antriannya dan ini tanggal lunasnya Bu. Apakah Ibu memerlukan kwitansi? Iya. Bentar ya Bu. Tunggu kwitansi selesai. Resepnya udah dari tangan. Kasihkan ke sana. Kamu serahkan dulu. Kwitansi nggak kamu sendiri nulis. Tugas 3, menyiapkan obat, mengemas, memberi etiket dan label, menuliskan kopi resep, memarap cap HTKP pada kolom T dan K, yaitu timbang yang menyiapkan obat dan K yang mengemas obat. Untuk penulisan data petugas yang melaksanakan tahapan ini jika diperlukan sewaktu-waktu. Yang diperbolehkan menandatangani kopi resep adalah apoteker. Menyerahkan kepada tugas 4, yaitu petugas yang memeriksa kebenaran obat. Untuk obat diabetesnya diminum 3 kali sehari 1 tablet sesudah makan. Ini untuk obat penenangnya diminum 2 kali sehari 1 tablet sesudah makan. Ini untuk obat mahnya diminum 3 kali sehari 1 sendok teh sebelum makan. Ini untuk kopi resepnya. Untuk obat diabetesnya bisa diulang sebanyak 2 kali lagi. Untuk obat mahnya bisa diulang sebanyak 1 kali lagi. Tugas 4, memanggil pasien dengan mengecek kebenaran atau identitas penerima dengan bukti kesesuaian nomor urut antrian. Perlu dijelaskan masing-masing obat dan fungsinya, jumlah, aturan dan cara pakai, sampai dapat dipahami atau jelas semuanya. Perlu untuk menjelaskan fungsi kopi resep jika ada obat yang masih dapat diulang atau ditebus kembali. Yang perlu diserahkan adalah obat, barang atau obat tambahan, kopi resep, dan kwitansi. Yang disimpan di apotek adalah resep asli. Tugas 4, memberi paraf pada kolom P di cap HTKP atau penyerahan. Alamat dan nomor telepon pasien perlu ditanyakan untuk mengantisipasi jika diperlukan sewaktu-waktu. Misalnya jika terjadi kesalahan pemberian obat, etiket, dan lain. Serta untuk menghubungi pelanggan jika obat yang sebelumnya belum tersedia atau kurang, obat atau barang pesanan, obat atau barang yang sudah ada, resep iter, dan lain-lain. Ada obat yang disubstitusikan? Ada yang untuk obat diabetesnya masih bisa diulang 2 kali lagi, dan untuk obat mahnya bisa diulang 1 kali lagi. Ini untuk obat mahnya, untuk obat diabetesnya diminum 3 kali sehari 1 tablet sesudah makan. Dan ini ada obat penenangnya diminum 2 kali sehari 1 tablet sesudah makan. Dan untuk obat mahnya diminum 3 kali sehari 1 sendok teh sebelum makan. Apakah ada obat tambahannya? Obat tambahannya ada betadine. Boleh minta tanda tangannya? Jangan lupa ya minta nomor telepon dan alamatnya, dan jangan lupa cara aturan pakainya dijelaskan. Mana sih? Pasien atas nama Emilia Veronica. Saya mau konfirmasi terlebih dahulu. Ibu yang bernama Emilia Veronica
tahun, alamat di Jalan Kejambi Timur, nomor 07 Depok. Baik Ibu, ini ada obat diabetesnya diminum 3 kali sehari, 1 tablet sesudah makan. Terus ada obat penenangnya diminum 2 kali sehari, 1 tablet sesudah makan. Dan ada obat mahnya diminum 3 kali sehari, 1 sendok teh sebelum makan. Dan ini ada obat tambahannya. Ini saya sudah buatkan kwitansi. Ini untuk total harganya. Dan ini untuk obat-obat yang belum beli. Dan saya juga sudah buatkan kopi resepnya. Jadi nanti ini ada obat diabetes saya, Ibu masih bisa dibeli 2 kali lagi. Dan untuk obat mahnya masih bisa diulang 1 kali lagi. Ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu? Enggak sih. Udah cukup deh. Boleh minta nomor teleponnya? Boleh. 0812 807. Resep adalah permintaan tertulis dari dokter kepada apoteker di apotek untuk menyerahkan obat dengan aturan pakai yang tertera pada resep tersebut. Etiket adalah informasi tertulis pada kertas yang ditempelkan pada kemasan obat yang diserahkan pada pasien berdasarkan resep dokter yang berisi identitas apotek, apoteker penanggung jawab apotek, nomor obat, waktu, identitas pasien, aturan pakai, dan para petugas yang bertanggung jawab. Label adalah tambahan informasi dari dokter bahwa obat tidak boleh lagi ditebus melebihi jumlah yang tertera pada resep dan berkaitan dengan aturan pakai. Misalnya, A. Tidak boleh diulang tanpa resep dokter. B. P1 sampai dengan P6. C. Kocok dahulu untuk obat berbentuk cair. Kopi resep adalah resep dokter yang dibuat pihak apotek untuk pasien yang digunakan untuk menembus lagi sisa obat yang belum seluruhnya diambil oleh pasien atau jika pasien menghendakinya. Kwitansi adalah bukti pembayaran pelanggan kepada apotek. Biasanya diminta pasien untuk mendapatkan penggantian biaya pengobatan ke kantor atau pihak asuransi. Di sebalik kwitansi ditulis daftar obat dan barang yang telah dibeli dan dibayar pasien sejumlah yang tertera pada kwitansi tersebut.